Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya, ya, tentunya di mata kuliah SIM, Sistem Informasi Manajemen. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga, ya. Pertemuan ketiga ini kita ambil topiknya mengenai konsep dasar pengambilan keputusan manajemen. Ini konsep-konsep dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah, sebelumnya kita pahami dulu bahwasanya tipe manajemen, ya, atau tingkatan manajer itu ada 3, yaitu manajer tingkatan bawah, kemudian tingkatan menengah, dan manajer tingkat atas. Nah, manajer tingkat bawah itu dia dalam hal job desk-nya atau fungsinya itu sebagai pengendali operasional. Sedangkan kalau manajer tingkat menengah itu ke pengendalian manajemen, sedangkan manajer tingkat atas itu ke perencanaan strategik. Nah, itu kalau kita lihat dari segi tugas pengendalian oleh manajemen berdasarkan tingkatannya. Nah, kemudian untuk tugas fungsinya itu yang saya rinci sebelah kanan. Manajemen tingkat bawah itu dia pertama bertugas untuk melakukan pengawasan secara langsung. Yang kedua, dia melakukan pengkajian, ya, secara terperinci dan operasional, ya. Dan yang ketiga, mengawasi operasional. Yang keempat, penanganan masalah-masalah secara personal. Kemudian manajer tingkat bawah atasnya atau manajemen tingkat menengah itu yang pertama dia melakukan pembuatan program kerja, melakukan penyusunan anggaran. Yang ketiga, melaksanakan anggaran dan mengukurnya, tentu mengevaluasi. Dan yang keempat, melaporkan dan menganalisa. Dan untuk fungsi manajemen atas itu pertama melakukan evaluasi lingkungan luar organisasi, dan yang kedua penetapan tujuannya, dan yang ketiga penentuan strateginya, seperti itu. Nah, itu tipe kegiatan manajemen. Kemudian tipe keputusan manajemen. Nah, tipe keputusan manajemen itu ada keputusan yang tidak terstruktur, ya, jadi tidak terstruktur, tidak terstruktur di sini kan tidak
tidak selalu dihadapi, tidak selalu dihadapi, tidak selalu terjadi pada waktu yang periodik, dan itu tidak bisa diprediksi biasanya. Makanya keputusan itu tidak bisa distruktur. Nah, contoh-contoh yang keputusan tidak terstruktur itu seperti keputusan untuk melakukan merger misalnya. Itu tidak bisa diprediksi, dan itu tidak bisa terjadi secara berkala juga. Nah, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain misalnya. Nah, itu contoh tipe keputusan manajemen yang tidak terstruktur. Dan yang kedua, tipe keputusan manajemen yang setengah terstruktur. Kalau keputusan manajemen yang setengah terstruktur, misalnya keputusan untuk membeli sebuah sistem aplikasi ya, yang lebih canggih gitu kan, dan keputusan alokasi dana promosi. Nah, itu keputusan yang setengah terstruktur. Itu bisa diprediksi ya, seperti itu. Kemudian untuk keputusan terstruktur itu keputusan yang memang biasanya sudah diperhitungkan dengan matematika, logika matematika ya, dengan perhitungan yang itu biasanya terjadi secara kontinu ya. Itu sehingga lebih mudah untuk mengukurnya. Contohnya keputusan memesan sebuah barang, keputusan penagihan piutang. Nah, itu kan waktunya sudah bisa ditentukan. Nah, seperti itu. Itu tadi 3 keputusan, tipe keputusan manajemen. Kemudian tipe informasi dan karakter informasi oleh manajemen. Ya. Jadi tipe informasi berdasarkan tingkatan manajemen. Kalau manajemen tingkat bawah, tipe informasi yang diperlukan adalah informasi dalam hal pengumpulan data. Sedangkan manajemen tingkat menengah itu informasi mengarah kepada perhatian. Manajemen tingkat atas mengarah pada informasi pemecahan masalah ya, atau informasi pencarian solusi. Nah, tipe informasi yang dibutuhkan adalah informasi untuk memecahkan masalah atau mencari solusi, itu manajemen tingkat atas. Sedangkan untuk karakteristik informasi itu kalau manajer tingkat bawah, menengah dan atas itu sesuai dengan karakteristiknya itu bisa kepadatan informasi ya. Manajer tingkat atas otomatis dari segi kepadatan informasinya dia perlu lebih detail, misalnya lebih padat informasinya, lebih banyak dari luas informasinya. Manajemen tingkat atas lebih luas informasi yang diperlukan, lebih luas informasi yang dibutuhkan,
kemudian jadwal informasinya, schedule informasi, dia bisa jadi manajer informasi, manajer tingkat atas tidak begitu menjadwalkan atau informasi itu tidak terlalu terjadwal ya. Ketika dia butuh, dia ya harus segera mendapatkan. Maka dari itu memang kalau dari segi karakteristiknya itu manajer atas itu harus paling banyak mendapatkan informasinya, tingkat keluasnya lebih luas ya. Untuk jadwalnya dia, karena dia tadi kan dia lebih ke pengambilan keputusan yang tidak terstruktur, jadi schedule informasi itu nanti berlaku untuk manajer tingkat menengah ya. Kemudian waktu informasi ya. Waktu informasi berarti informasi itu bisa disampaikan tepat waktu, itu menjadi lebih berkualitas ya. Kemudian akses informasi, informasi itu mudah diakses oleh siapapun, itu semakin bagus ya. Kemudian sumber informasi semakin banyak juga semakin bagus. Nah, itu tipe informasi dan karakteristik informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer ya. Baik manajemen tingkat bawah, tingkat menengah dan tingkat atas ya. Jadi untuk schedule informasi misalnya, jadi schedule informasi itu sangat dibutuhkan oleh manajer tingkat bawah dan menengah ya. Untuk ketepatan waktu informasi ya itu semakin tepat semakin bagus ya, seperti itu. Nah ini jadi karakteristik informasi berdasarkan tingkatan manajer tadi. Jadi manajer tingkat bawah itu dia terperinci dan kurang padat ya. Kemudian fokus hanya pada masalah tertentu, frekuensi yang diterima rutin, waktu informasinya itu bersifat historis, akses informasinya berulang-ulang ya, periodenya jelas ya. Terus tidak secara online, mungkin secara offline ya. Kemudian informasi berfokus pada pengendalian internal. Nah, akhirnya dengan karakter seperti ini, ya nanti keputusannya akan menjadi keputusan terstruktur tadi. Kemudian manajemen tingkat menengah itu informasinya sudah tersaring dari manajer bawah tadi. Nah, manajer tingkat atas karakteristik informasinya yang paling terfilter. Jadi memang dia sudah manajer tingkat atas, nanti arahnya untuk pengambilan keputusan ya, seperti itu. Nah, kemudian peran manajemen. Peran manajemen itu ada peran interpersonal, peran informasi, dan peran keputusan. Peran interpersonal itu sistem informasi eksekutif, sistem informasi manajemen yang memiliki peran di sana ya. Kemudian sistem informasi eksekutif, sistem informasi manajemen, dan sistem otomatisasi kantor. Itu kalau peran interpersonal. Untuk peran informasi ada sistem informasi manajemen, sistem otomatisasi kantor, dan sistem informasi sistem informasi manajemen ya.
Kemudian untuk peran keputusan di sini yang diperlukan ya adalah sistem informasi manajemen, sistem decision support system atau DSS, dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen di sini maksudnya kan untuk peran keputusan ya. Itu sebagai peran keputusan di sini sebagai entrepreneur misalnya. Ya, sebagai pengendali, ya, sebagai alokasi, ya, dan sebagai negosiasi, ya, seperti itu. Nah itu sebagai peran keputusan, peran manajemen sebagai peran keputusan. Entrepreneur, informasi yang dibutuhkan adalah sistem informasi manajemen. Kemudian untuk mengendali itu juga sistem informasi manajemen. Untuk alokasi sumber daya itu DSS, Decision Support System. Untuk negosiasi itu sistem informasi manajemen. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian untuk peran informasi naik lagi ya. Jadi ada peran nerve center itu sistem informasi manajemen ya. Sebagai disseminator ya, itu sistem otomatisasi kantor ya, bisa melalui email atau website. Dan spokesman ya, itu sistem informasi manajemen ya. Nah itu kalau peran informasi. Dan peran interpersonal ada figurehead ya. Jadi sistem yang dibutuhkan sistem informasi eksekutif dan sistem informasi manajemen. Ada leader, peran sebagai leader itu sistem informasi eksekutif dan sistem informasi manajemen juga. Ada liaison ya, itu sistem otomatisasi kantor yang berperan. Nah itu 3 peran manajemen dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian tahap-tahap pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi itu yang pertama tentunya adalah tahap intelijen, itu membutuhkan sistem informasi manajemen. Terus tahap kedua ada desain, itu ada decision support system. Dan yang tahap ketiga ada choice, pilihan, itu decision support system. Baru tahap 4 implementasi, itu tahap pengambilan keputusan. Nah, sistem-sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi itu juga ada beberapa macam. Yang pertama, untuk manajer tingkat atas tentunya dia membutuhkan informasi-informasi yang berfungsi untuk perencanaan strategik ya. Kemudian untuk manajer tingkat menengah itu dia lebih ke pengendalian manajemen informasi yang dibutuhkan. Nah, manajer tingkat bawah itu fungsi-fungsi informasi yang dibutuhkan itu adalah terkait dengan pengendalian operasional. Di sini ada 4. Ada fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi produksi, dan fungsi SDM. Nah, dari 4 fungsi ini disupport oleh sebuah sistem. Fungsi keuangan ada supportnya adalah sistem informasi keuangan. Fungsi pemasaran ada sistem informasi pemasaran. Fungsi produksi sistem informasi produksi.
fungsi SDM, sistem informasi SDM, yang semuanya itu dihubungkan oleh sistem informasi akuntansi seperti itu. Nah, jadi hubungannya memang sistem informasi akuntansi ada dalam sistem informasi manajemen ya. Karena manajemen itu mencakup 4 aspek ini tadi ya. 4 fungsi soalnya. Keuangan, pemasaran, produksi, dan SDM. Nah, kemudian sistem informasi di tingkat organisasi. Nah, ada 3 tingkatan tadi, mulai dari manajemen tingkat bawah, menengah, atas. Tingkat bawah pengendalian operasional, menengah pengendalian manajemen, manajemen tingkat atas perencanaan strategik. Nah, kemudian untuk sistem informasinya yang dibutuhkan untuk pengendalian operasional manajer tingkat bawah tentunya adalah misalnya transaction processing system atau TPS, ERP, proses control system atau PCS. Sedangkan untuk pengendalian manajemen atau manajer tingkat menengah itu ada DSS, Decision Support System, GSS, GIS, IS, dan ANN ya. Dan untuk manajer atas itu ada Executive Information System. Nah, itu semuanya ada di lingkupnya Office Automation System atau otomatisasi sistem kantor ya. Otomatisasi sistem kantor yang tadi sudah sempat saya singgung. Nah, selanjutnya bagaimana kerangka kerja sistem informasi itu sendiri ya. Jadi kerangka kerja sistem informasi itu kalau digabungkan ya, dari karakteristik keputusan manajemen aja ada yang mulai dari tidak terulang, tidak terprogram, tidak terstruktur, tidak mudah diprediksi, dan tidak mudah tersedia. Ini berarti karakteristik keputusan manajemen tingkat atas. Sedangkan yang semakin ke bawah itu berulang-ulang, terperinci, terprogram, terstruktur, mudah diprediksi, dan mudah tersedia. Kemudian karakteristik kegiatannya, manajemen paling atas itu juga tidak terulang-ulang, tidak terprogram, tidak terstruktur, dan tidak mudah diprediksi juga. Informasinya tidak mudah tersedia. Semakin ke bawah, manajer bawah itu pengawasannya langsung, pengkajian langsung terperinci, pengawasan operasi, dan penanganan masalah personal. Kemudian untuk sistem otomatisasi kantor seperti tadi, manajer atas itu ada Executive Information System, manajemen menengah itu ada DSS ya. Ada GSS, GIS, ES, dan ANN. Dan yang untuk manajer bawah itu ada Transaction Processing System TPS, ERP, Process Control System PCS. Nah, tingkatan kegiatannya, manajemen atas itu perencanaan strategik, menengah itu pengendalian manajemen, dan manajer bawah pengendalian operasional. Nah, ini kalau kita gabungkan dengan yang tadi itu ya, jadi tingkat
tipe kegiatan manajemen ya, tadi ada perencanaan strategik, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Pengendalian operasional itu sendiri tadi ya, ada fungsi keuangan, pemasaran, produksi, dan SDM. Membutuhkan sebuah sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sistem informasi sumber daya manusia. Nah, kemudian itu semua dirangkai menggunakan sistem informasi akuntansi. Nah, tipe informasinya ada informasi pemecahan masalah, manajer atas, menengah itu informasi pengarahan perhatian, kemudian untuk manajer bawah itu informasi pengumpulan data. Nah, karakteristik informasi ya, manajer paling atas itu lebih tersaring, padat, dan luas, ad hoc, tidak rutin, tidak terschedule, lebih ke orientasi masa depan ya, atau prediksi masa depan ya. Sumbernya bisa online, bisa eksternal. Kemudian semakin ke bawah itu fungsinya karakteristik informasinya yang dibutuhkan itu ya pengawasan langsung, pengkajian langsung terperinci, dan operasi, pengawasan operasi, penanganan masalah personal. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran manajemen dalam sebuah organisasi. Mungkin saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.